Dampak dari analisa pajak pertambahan nilai atau PPN terhadap pembelian kendaraan motor yaitu pajak pertambahan nilai merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, termasuk kendaraan bermotor yang dibayar oleh konsumen akhir. Dalam pembelian mobil baru, PPN yang besarannya mencapai 11% sampai 12% dari nilai jual menjadi komponen penting yang memengaruhi total biaya yang harus ditanggung pembeli. Di Kota Karawang, tingginya permintaan kendaraan bermotor berdampak langsung pada peningkatan penerimaan negara dari sektor PPN. Oleh karena itu, penting untuk memahami mekanisme pengenaan PPN dalam transaksi kendaraan, karena selain berdampak pada keputusan konsumen, juga berperan dalam penerimaan fiskal nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PPN terhadap biaya pembelian kendaraan dan persepsi masyarakat terhadap pajak tersebut. Kemudian ada perumusan masalahnya. Yang pertama itu bagaimana mekanisme pengenaan PPN pada pembelian kendaraan bermotor. Yang kedua, berapa besaran PPN yang dikenakan dan bagaimana cara penghitungannya. Kemudian yang ketiga, bagaimana PPN berkontribusi terhadap penerimaan negara. Dan yang terakhir yaitu bagaimana persepsi konsumen terhadap pengenaan PPN pada kendaraan bermotor. Lalu, maksud dan tujuan analisis ini, yang pertama itu, bagi pemerintah pusat, penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna dalam mengevaluasi efektivitas pengenaan PPN atas kendaraan bermotor, serta dampaknya terhadap daya beli masyarakat, sehingga kebijakan perpajakan dapat dirumuskan secara lebih adil dan efisien. Yang kedua, bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai kewajiban membayar PPN dalam pembelian kendaraan bermotor serta dampaknya terhadap total harga kendaraan sehingga masyarakat lebih sadar dan siap dalam menghadapi beban pajak konsumsi. Kemudian yang ketiga, bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam kajian perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan PPN dan perilaku konsumen, serta memberikan wawasan baru mengenai kontribusi PPN dalam penerimaan negara. Bagi stakeholder seperti pengusaha dealer kendaraan bermotor dan perusahaan pembiayaan, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai persepsi konsumen terhadap beban PPN yang dapat dijadikan dasar dalam menyusun strategi pemasaran dan kebijakan penjualan. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai pemenuhan nilai tugas akhir dalam mata kuliah proyek perpajakan semester 4. Pengertian PPN adalah pajak tidak langsung atas komisi barang dan jasa yang dikenakan saat terjadi penyerahan barang kena pajak BKP atau jasa kena pajak atau JKP, baik dalam negeri maupun impor. Sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, jenis pengenaan PPN dikenakan atas penyerahan BKP atau JKP dalam negeri, impor barang pemanfaatan BKP atau JKP dari luar negeri, pembangunan sendiri, dan ekspor dengan tarif 0%. Fungsi PPN sebagai sumber penerimaan atau fungsi anggaran, alat pengatur ekonomi, fungsi reguleran, penjaga stabilitas, fungsi stabilisasi, dan alat pemetaan melalui belanja sosial, fungsi redistribusi. Peran PPN dalam pembangunan nasional. PPN membiayai sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta digunakan untuk mendorong ekspor dan pembangunan daerah tertinggal secara berkelanjutan. Dasar hukum dan tarif PPN diatur dalam UU Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021 dengan tarif yang dikenakan dari 10% menjadi 11%, akan meningkat lagi menjadi 12% dengan batas maksimum 15% sesuai ketentuan undang-undang. Studi kasus ini menggambarkan pembelian mobil Toyota Fortuner oleh Bapak Dimas di Bekasi dengan NJKB sebesar 520 juta yang dikenakan sebagai komponen pajak dan biaya pajak kendaraan bermotor atau PKP
sebagai 1,2% dan NJKB dikenakan bersama opsen 66% serta biaya balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB sebesar 12% juga ditambah opsen 66%. Selain itu dapat dibiaya SWD KLLJ 150.000, administrasi SNK 100.000 dan TNKB 50.000. PPN 12% dikenakan atas DPP 11 atau 12 dan NJKB. Studi ini menunjukkan pentingnya memahami komponen pajak kendaraan untuk menilai total biaya yang harus ditanggung pembeli. Perhitungan pajak yang pertama ada PKB, yaitu setengah dikali 520 juta sama dengan 6.240.000. Yang kedua opsen PKB, 66% dikali 6.240.000 sama dengan 4.118.400. Yang ketiga total PKB yaitu 6.240.000 ditambah 4.118.400, hasilnya 10.358.400. Yang keempat BBNKB, 12% dikali 520 juta sama dengan 62.400.000. Yang kelima ada opsen BBNKB, 66% dikali 62.400.000, hasilnya 41.118.000. Dan total BBNKB-nya yaitu 62.400.000 ditambah 41.184.000, hasilnya 103.584.000. Yang ketujuh ada biaya tambahan lainnya. Yang pertama ada SWD KLLJ yaitu 150.000. Yang kedua admin STNK 100.000. Yang ketiga ada admin TNKB yaitu 50.000 dan total biaya tambahannya yaitu sekitar 300.000. Yang kedelapan total pajak dan biaya daerah yaitu 10.358.400 ditambah 103.584.000 ditambah 300.000, totalnya 114.242.400 perak. Yang kesembilan ada PPN. Yang pertama ada DPP 11 dibagi 12 dikali 520 juta sama dengan 476.666.667 perak. PPN-nya 12% dikali 476.666.667 perak, hasilnya 57.200.000. Yang ke-10 ada total dana yang harus disiapkan, yaitu harga mobil ditambah pajak daerah ditambah PPN. Berarti 520 juta ditambah 114.242.400 ditambah 57.200.000 yang hasilnya 691.442.400 perak. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara pengisian formulir SPT masa PPN 1111. Di bagian pertama yaitu ada penyerahan barang dan jasa, di mana di bagian ini kita isi data penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Dan untuk kasus ini isiannya ada 3. Yang pertama itu DPP atau dasar pengenaan pajak sebesar 476.666.667 perak. Baik, yang kedua itu ada PPN. PPN ini diambil dari 12% dari DPP yaitu sebesar 57.200. Kemudian centang kolom penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri. Penjelasannya, transaksi ini adalah penjualan mobil baru
dan karena itu PPN dipungut sendiri oleh PKP atau pengusaha kena pajak. Nilai DPP didapat dari 11 atau 12 dikali harga mobil, yaitu 520 juta. Selanjutnya dikalikan tarif 12% untuk memperoleh PPN yang harus dilaporkan. Kemudian untuk yang bagian AB, yaitu rekapitulasi penyerahan dan perolehan, bagian ini berisi ringkasan dari penyerahan dan perolehan selama masa pajak yang isiannya itu ada penyerahan yaitu DPP sebesar 476 juta, kemudian PPN-nya itu sebesar 47.600 dan perolehannya DPP sebesar 250 juta, PPN-nya sebesar 25 juta. Artinya kita telah memungut PPN dari pembeli sebesar 47.600 dan membayar PPN kepada supplier sebesar 25 juta. Selisihnya menentukan apakah kita harus menyetor pajak atau menerima kompensasi. Kemudian untuk formulir selanjutnya itu rincian penyerahan kepada pembeli. Selanjutnya kita isi rincian pembeli ini yang menerima kena pajak ini berikut adalah datanya. Ada 3 data. Yang pertama PT Sinar Maju Sejahtera, DPP-nya itu 200 juta, kemudian PPN-nya 27 juta. Kemudian yang kedua ada CV Berkah Abadi, DPP 150 juta, kemudian PPN-nya 15 juta. Kemudian Cahaya Terang, DPP-nya itu 126 juta, PPN-nya 12,6 juta. Jadi total keseluruhan DPP adalah 476 juta dan total PPN yang dipungut adalah 47 juta. Setiap penjualan ditulis satu persatu karena ini akan dijumlahkan ke formulir AB sebagai PPN keluaran. Kemudian formulir selanjutnya itu faktur pajak masukan atau perolehan atau pembelian. Bagian ini digunakan untuk mencatat pembelian PKP lain yang dikenai PPN dan bisa dikreditkan. Berikut data faktur pajak masukannya. Yang pertama ada PT Mitra Dagang Utama, yaitu DPP-nya 100 juta dan PPN-nya 10 juta. Kemudian PT Sumber Rezeki Abadi, DPP-nya itu 90 juta dan PPN-nya 9 juta. Kemudian CV Jaya Makmur, DPP-nya 60 juta dan PPN-nya 6 juta. Total DPP pembelian adalah 250 juta dan total PPN masukan adalah 25 juta. PPN ini nantinya akan dikreditkan untuk mengurangi PPN yang harus disetor ke kas negara. Jadi logika hubungan antara DPP dan PPN yaitu DPP adalah nilai barang atau jasa sebelum dikenai pajak. Dan berikut adalah rumus dasar perhitungan PPN. PPN sama dengan tarif dikali DPP. Jika tarifnya 12%, maka PPN-nya 12% dikali DPP. Sebagai contoh, harga mobil adalah 520 juta, DPP-nya 11/12 dikali 520 juta, yaitu 476 juta 666 rupiah dan 667 perak. Kemudian PPN-nya 12%, yaitu 57.200. Dan pastikan nilai DPP dan PPN-nya ini konsisten di seluruh formulir dan sesuai dengan bukti transaksi serta faktur pajak. Kesimpulannya, berdasarkan studi kasus, PPN memberikan kontribusi signifikan terhadap total biaya pembelian kendaraan. Dengan tarif 12% dari DPP, PPN untuk pembelian mobil seharga 520 juta dapat mencapai 57 juta lebih. Ini menunjukkan bahwa PPN berperan besar dalam penerimaan negara dan memengaruhi keputusan konsumen dalam membeli kendaraan. Saran yang pertama, pemerintahan pusat maupun daerah diharapkan terus meningkatkan transparansi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kewajiban membayar pajak pertambahan nilai dalam setiap transaksi pembelian kendaraan bermotor. Yang kedua, masyarakat dihimbau untuk lebih sadar pajak
dan memahami cara menghitung serta melaporkan kewajiban perpajakan, khususnya PPN yang dikenakan atas pembelian kendaraan bermotor baru selain pajak daerah yang berlaku. Yang terakhir, perlu adanya pengembangan sistem pelayanan digital yang lebih efisien, terintegrasi, dan mudah diakses, guna mempermudah wajib pajak dalam proses penghitungan, pembayaran, serta pelaporan PPN maupun pajak-pajak daerah terkait kendaraan bermotor.